Untuk meraih setiap doa yang terkabul dan memperoleh mahkota ilahi ini, Tuhan telah menetapkan 5 kualitas yang harus kita miliki. Tidak peduli seberapa kaya atau berkuasa seseorang, hanya mereka yang sungguh-sungguh mewujudkan kelima sifat ini yang akan mencapai anugerah tersebut. Mereka adalah individu yang mampu melihat cahaya dalam kegelapan, merasakan kedamaian dalam kekacauan, dan tetap teguh dalam keheningan batin mereka. Kalian semua yang mendengarkan ini, bukanlah tanpa alasan. Kalian telah berada di jalan yang telah ditentukan, sebuah bagian dari harmoni kosmik yang tak kasat mata. Setiap jiwa yang di sini memiliki panggilan khusus, sebuah panggilan yang muncul dari energi alam semesta, menuntun setiap langkah kita menuju kesadaran yang lebih dalam. Jika hati kalian merasa tersentuh dan seakan mendapatkan pencerahan, ketahuilah bahwa ini adalah suara semesta yang memanggilmu untuk menempuh jalan kebijaksanaan. Sekarang, aku akan membagikan 5 tanda kebajikan itu. Jika kalian merasa dipanggil, ini bukanlah kebetulan, melainkan suatu penuntun untuk membangkitkan energi ilahiyah yang tertanam dalam diri kalian. Tuliskan angka 77 di kolom komentar untuk mengaktifkan kesadaran baru ini. Bersiaplah untuk menerima pesan yang akan menggugah jiwa, karena perjalanan ini adalah milik kalian, jiwa-jiwa yang terpilih, yang selalu ditemani oleh Tuhan dalam setiap langkah yang penuh makna dan keagungan. Kualitas pertama dari tanda-tanda ini dapat ditemukan dalam kisah seorang pria bernama John. John adalah sosok yang menjalani kehidupan sederhana di sebuah rumah kecil, di mana sahabat terdekatnya adalah kucingnya, Mimi. Hubungannya dengan Mimi lebih dari sekadar peliharaan. Mimi adalah sahabat sejatinya, pendengar setia yang selalu setia menemani, bahkan dalam masa-masa tergelap hidupnya. Dalam kehadiran Mimi, John menemukan ketenangan yang mendalam dan rasa aman yang tak ternilai harganya. Namun, seperti semua kisah kehidupan, ada titik di mana kedamaian itu terguncang. Suatu pagi yang tenang, Mimi tidak pulang ke rumah. Harapan dan kekhawatiran bercampur menjadi satu ketika John mencarinya tanpa lelah, menjelajahi setiap sudut jalan, memeriksa setiap tempat yang biasa mereka kunjungi. Namun, Mimi tetap tak kunjung ditemukan. Kehilangan Mimi bukan sekadar kehilangan seorang teman, tetapi kehilangan bagian dari kedamaian hidupnya yang berharga. John terjerumus dalam jurang kesedihan yang mendalam, mempertanyakan makna hidup tanpa kehadiran sahabatnya. Di dalam duka yang mencekam itu, ia merasakan kehampaan yang amat dalam, sesuatu yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Hari-hari dilalui dalam kehampaan dan perenungan, namun perlahan, ia mulai menyadari bahwa meskipun Mimi telah tiada, kesedihan ini justru mengajarkan arti ketangguhan dan kebijaksanaan hidup yang lebih dalam. Seperti halnya individu-individu yang terpilih, John menemukan kekuatan dalam kesulitan yang ia hadapi. Apa yang dulu ia anggap sebagai kelemahan kini membentuknya menjadi pribadi yang lebih tegar dan penuh daya juang. Dalam perjalanan penyembuhan, ia belajar bahwa meskipun kehilangan dapat menghancurkan jiwa, ia juga menjadi sumber kekuatan baru yang membangkitkan ketegaran dan harapan yang sempat pudar. Dalam suatu sore yang hening, John duduk merenung, memandangi hamparan alam yang luas di hadapannya. Dalam keheningan yang begitu tenang, dia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam waktu yang lama, kedamaian yang perlahan menyelimuti jiwanya. Ia merasakan kehadiran tak terlihat yang menghangatkan batinnya, menghiburnya, dan menguatkannya untuk terus melangkah maju dengan lebih tegar dan berani. Saat pikiran dan perasaannya melayang, kesedihan serta keraguan yang sering menghantuinya mulai memudar. Dalam keheningan itu, sebuah pencerahan yang dalam menyentuh dirinya. Ia sadar bahwa setiap tantangan yang ia hadapi bukan sekadar beban, melainkan bagian dari perjalanan yang membawa makna besar dalam hidupnya. Setiap rintangan yang ia hadapi adalah batu loncatan yang mengarahkannya menuju kebijaksanaan yang lebih besar dan kesadaran yang lebih mendalam. John mulai memahami bahwa tantangan-tantangan itu adalah guru kehidupan yang mengajarkannya ketekunan dan keteguhan hati. Setiap langkah yang menyakitkan mendekatkannya pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya dan kehidupannya.
Ia menyadari bahwa setiap luka dan rintangan adalah ukiran halus yang membentuk karakter serta kekuatan yang selama ini terpendam dalam dirinya. Dalam perjalanan ini, John mulai menyadari bahwa dia tidak sendirian dalam menghadapi kesedihan. Di luar sana, banyak jiwa-jiwa lain yang juga berjuang, saling terhubung dalam perjuangan dan saling menguatkan dalam kebersamaan yang tak terlihat. Ia mulai melihat bahwa kebersamaan dalam penderitaan ini adalah jembatan yang menyatukan mereka dalam ikatan yang mendalam, memberikan harapan dan semangat untuk terus melangkah ke depan. Dengan hati yang penuh harapan dan jiwa yang terbuka, John berjanji untuk menghadapi setiap hari dengan keberanian baru. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan hidup ini tidak selalu mudah, setiap pengalaman, baik suka maupun duka, membawa dirinya menuju kehidupan yang lebih penuh makna dan kebijaksanaan. Ia mulai melihat bahwa setiap tantangan bukanlah beban, melainkan cahaya yang memandu langkahnya menuju kedamaian. Pada akhirnya, datanglah mahkota sebagai penghargaan yang penuh makna atas ketangguhan yang telah ia tunjukkan. Mahkota ini bukanlah permata berkilauan atau harta yang kasat mata. Bagi John, mahkota ini adalah simbol terpenting dalam hidupnya, sebuah penghargaan dari perjalanan penuh cobaan, ketangguhan yang terbangun, dan kebijaksanaan yang ia temukan di tengah duka yang mendalam. Kehilangan Mimi bukanlah akhir, melainkan awal dari transformasi yang sejati. Melalui kesedihan yang menyentuh jiwa, John belajar bangkit dan menemukan kekuatan sejati yang selama ini tersembunyi. Ia menjadi lebih bijaksana, lebih penuh syukur, dan semakin dekat dengan Tuhan. Ia memahami bahwa setiap luka dan rintangan adalah pintu menuju pencerahan, dan setiap duka adalah langkah menuju kekuatan yang tak ternilai. Bagi mereka yang dipilih, setiap kesulitan adalah kunci yang membuka pintu menuju pertumbuhan dan transformasi sejati. Seperti John, setiap rasa sakit dan kehilangan adalah langkah menuju mahkota spiritual mereka, tanda dari perjalanan jiwa yang telah menguatkan diri dan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Mereka yang layak menerima mahkota ini melangkah dengan penuh kesabaran dan iman, percaya bahwa setiap pengalaman, baik bahagia maupun menyakitkan, adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Di bawah sinar mentari yang lembut, John mengenakan mahkotanya dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur. Ia tahu bahwa mahkota ini bukan sekadar simbol dari perjalanan panjangnya, tetapi juga sebuah pengingat akan harapan dan kekuatan yang senantiasa mengalir dalam dirinya. Setiap detak jantung adalah perwujudan kebangkitan, dan setiap langkah yang ia tempuh adalah perayaan jiwa yang tidak pernah sendirian, tetapi selalu ditemani dalam perjalanan menuju pencerahan dan kebijaksanaan. Dan jika kalian sudah sampai di sini, kalian sudah memilikinya. Sekarang, mari kita pelajari kualitas itu melalui kisah yang menggugah hati dari Bram. Di tengah gemuruh kehidupan kota besar, Bram menjadi sosok yang terperangkap dalam labirin ambisi dan tuntutan tanpa akhir. Setiap langkahnya dituntun oleh tekanan untuk sukses dan bertahan dalam dunia yang tidak pernah berhenti bergerak. Dalam perjalanannya, Bram mengorbankan waktu, tenaga, dan kebahagiaannya. Kehidupannya berubah menjadi siklus tanpa henti, menguras habis energinya dan merenggut kedamaian yang dulu pernah ia rasakan. Hubungan dengan orang-orang di sekitarnya perlahan-lahan menjelma menjadi rutinitas hampa. Cinta dan kasih sayang, yang pernah hadir dengan tulus dalam dirinya, kini hanyalah bayangan samar yang sulit ia rasakan lagi. Hari demi hari, Bram tenggelam semakin dalam kesibukan. Meskipun karirnya membawanya pada puncak prestasi, kesuksesan yang ia raih tidak menghilangkan kekosongan yang kian membesar di dalam hatinya. Di balik semua keberhasilan yang ia peroleh, ada sesuatu yang hilang, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Ketika ambisinya membawa keuntungan materi dan pengakuan, kekosongan itu justru semakin menganga, mengancam akan melahap sisa-sisa kebahagiaan yang ia miliki. Namun, sebuah perubahan besar segera datang dalam hidup Bram, sebuah peristiwa yang akan mengguncang seluruh dunia emosionalnya. Suatu pagi yang tak terduga, kabar buruk datang kepadanya. Neneknya,
sosok yang sangat berarti dalam hidupnya, mengalami sakit parah. Berita itu menghantamnya dengan kekuatan yang tak terelakkan, membangunkannya dari kenyamanan hidup yang selama ini ia bangun di sekelilingnya. Ia terhenyak, menyadari bahwa semua yang ia kejar selama ini belum tentu memiliki makna yang sama ketika berhadapan dengan seseorang yang amat ia cintai. Dalam diam, kesedihan yang mendalam mulai menyeruak, mengingatkan Bram pada waktu yang hilang dan hubungan yang renggang selama bertahun-tahun. Dorongan emosional yang kuat mendorongnya untuk menyingkirkan semua kesibukan dan segera pergi ke rumah sakit. Dalam pikirannya, kunjungan itu awalnya hanya dipandang sebagai tanggung jawab, sebuah kewajiban yang harus ia tunaikan meskipun hatinya penuh keraguan. Namun, ketika Bram tiba di rumah sakit, kesunyian mendalam menyelimuti suasana, membuatnya terdiam dan mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Di sana, ia menemukan neneknya terbaring dengan tubuh lemah, namun masih memiliki kilau harapan dalam dirinya. Sebuah pemandangan yang begitu sederhana, namun penuh makna. Bram duduk di samping tempat tidur neneknya, merasakan kehadiran yang telah lama ia abaikan. Dalam diam, ia diserang oleh kesadaran yang menyakitkan, betapa ia telah memutuskan dirinya secara emosional dari orang-orang yang pernah ia cintai. Selama bertahun-tahun, dinding-dinding tinggi yang ia bangun untuk menjaga dirinya dari rasa sakit justru menutupnya dari cinta. Di tengah kesunyian yang penuh makna, neneknya hanya memandangnya dengan kelembutan dan berkata, "Cinta menyembuhkan segalanya." Kata-kata yang sederhana, namun langsung menggetarkan hati Bram hingga ke relung yang paling dalam. Saat itu, Bram merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam waktu yang lama. Meskipun ia belum sepenuhnya memahami makna kalimat tersebut, ia tahu pesan itu telah menggugah sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini terkubur dalam-dalam. Kesedihan dan kerinduan mulai merayap ke permukaan, menciptakan sebuah dorongan untuk kembali merasakan cinta yang pernah ada. Seolah-olah dinding-dinding yang membelenggunya mulai runtuh, Bram merasakan ketulusan yang selama ini terkubur kembali mengalir dalam hidupnya. Neneknya mengingatkan Bram pada masa-masa bahagia saat ia masih kecil. Dulu, setiap cerita yang neneknya sampaikan mampu membawanya ke dunia imajinasi yang tak terbatas. Bram teringat tawa yang ceria, dekapan hangat, dan kisah-kisah magis yang membuat dunia kecilnya penuh warna. Sekarang, semua kenangan itu mulai berpendar kembali, membawa rasa damai dan nostalgia yang lama tak ia rasakan. Perlahan, kenangan-kenangan indah itu membanjiri pikiran Bram, menyalakan kembali api cinta yang pernah ia rasakan. Dalam momen yang penuh kehangatan itu, Bram mulai menyadari bahwa cinta bukan sekadar perasaan, melainkan sebuah kekuatan penyembuh yang mampu menghancurkan tembok-tembok kesedihan. Hari-hari berlalu, dan Bram mengambil keputusan besar. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mengunjungi neneknya setiap hari. Dengan penuh ketulusan, ia duduk di samping ranjang neneknya, membacakan buku-buku penuh kenangan, dan mengingatkan neneknya pada masa-masa kecil yang penuh cerita. Setiap detik yang mereka habiskan bersama menjadi momen yang tak ternilai. Meskipun neneknya semakin lemah, cahaya dalam hati Bram mulai bersinar kembali. Ia mulai memahami bahwa semua ambisi dan kesuksesan yang ia kejar selama ini tidak pernah memberinya kebahagiaan sejati. Bram belajar bahwa cinta bukan hanya sekadar hadiah yang ia berikan kepada orang lain. Cinta juga merupakan jalan untuk menyembuhkan luka-luka terdalam dalam dirinya. Suatu pagi yang tenang, neneknya membuka matanya yang lemah, dan dengan lembut ia berkata, "Cinta yang kau berikan padaku membuatku tetap di sini. Ingatlah, cinta itu juga menyembuhkanmu." Kata-kata tersebut menyentuh hati Bram dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah kesunyian, ia menyadari bahwa setiap kasih sayang yang ia berikan, setiap senyuman yang ia bagikan, adalah langkah menuju penyembuhan bagi jiwanya sendiri. Kekosongan yang pernah ada dalam dirinya kini mulai terisi dengan hangatnya cinta. Namun, tak lama setelah itu, neneknya berpulang. Kehilangan itu menimbulkan rasa duka yang mendalam, namun Bram tahu
bahwa momen-momen yang mereka habiskan bersama telah meninggalkan jejak abadi. Ia mengerti bahwa cinta adalah kekuatan penyembuh yang lebih kuat daripada apapun. Dalam kesedihan, ia menemukan harapan baru. Setiap ingatan tentang neneknya, setiap detak hati yang penuh cinta, menjadi puisi hidup yang terus menggema dalam dirinya. Seusai pemakaman neneknya, Bram bertekad untuk membawa lebih banyak cinta dalam hidupnya. Ia mulai membangun kembali hubungan yang sempat terlupakan, mempererat persahabatan yang pernah renggang, dan memandang pekerjaannya dari sudut pandang baru. Bagi Bram, kesuksesan kini tidak lagi berarti kekayaan atau popularitas. Ia lebih peduli pada koneksi yang terjalin melalui cinta dan kebaikan. Jika kalian telah memahami pentingnya kualitas ini, maka kalian telah membuka hati untuk menyambut kebahagiaan yang sejati. Sebab cinta adalah kekuatan abadi yang mampu menyembuhkan dan memberi kedamaian di atas segala hal di dunia ini. Selanjutnya, mari kita simak kisah dari Paul, seorang pria sederhana di sebuah kota kecil di Amerika. Paul dikenal bukan karena kekayaannya, melainkan karena hatinya yang besar. Dengan ketulusan yang mendalam, Paul selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan, tanpa pamrih. Meski sering dihujat atau diejek oleh orang-orang yang menganggapnya bodoh, ia tetap teguh pada prinsip bahwa hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, takdir mempertemukan Paul dengan Raul, seorang pria miskin yang tinggal di pinggiran kota. Raul, yang terlupakan oleh hampir semua orang, hidup dalam kesulitan. Tubuhnya yang lemah dan sakit-sakitan membuatnya tak berdaya untuk mencari pertolongan, dan penduduk kota seakan menutup mata. Namun, di antara ketidakpedulian itu, Paul adalah sosok yang tak tergoyahkan oleh pandangan sinis orang lain. Ia tergerak untuk membantu Raul tanpa ragu, tanpa meminta imbalan apapun. Tanpa berpikir panjang, Paul mengulurkan tangan dan membawa makanan hangat untuk Raul. Ia memperbaiki rumah reot Raul, bahkan berusaha menanggung biaya medisnya. Setiap langkah yang Paul ambil bukanlah sekadar bantuan, melainkan ungkapan kasih sayang yang tulus, sebuah kebajikan yang jarang ditemui. Paul yakin bahwa tidak ada harga untuk sebuah kepedulian. Meskipun orang-orang di sekitarnya mulai bergumam penuh cemoohan, ia tak pernah goyah. Cinta yang ada di dalam hatinya jauh lebih besar daripada bisikan-bisikan mereka. Kebijaksanaan yang memancar dari tindakan Paul mulai memancing banyak tanda tanya. Mereka bertanya dengan sinis, "Mengapa kau bersusah payah menolong seseorang yang bahkan tidak mengenalmu?" Mereka menatap Paul dengan pandangan penuh ketidakmengertian, bahkan meremehkan kebaikannya. Namun, Paul tidak memedulikan ejekan tersebut. Baginya, kebajikan adalah cahaya yang harus ia nyalakan, walaupun dunia seolah menertawakannya. Paul tetap berdiri di sisi Raul, meskipun kondisinya tidak kunjung membaik. Dalam setiap senyum yang Raul lemparkan, Paul menemukan harapan yang begitu dalam, sebuah semangat yang tidak padam. Raul, meskipun fisiknya lemah, menunjukkan kekuatan jiwa yang mampu menyentuh hati. Dari kehadiran Raul, Paul belajar bahwa memberi tidak selalu harus mengharapkan balasan. Ia memahami bahwa cinta tanpa pamrih adalah harta yang tak ternilai. Dalam dunia yang seringkali kelam dan penuh dengan keegosan, Paul adalah sinar terang yang mampu menginspirasi. Ia adalah lambang dari kepedulian yang sejati, membuktikan bahwa kasih sayang dan kedermawanan adalah pemberian yang tak tergantikan. Kepedulian Paul terhadap Raul menjadi pengingat bahwa dalam setiap tindakan kebaikan, ada keindahan yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Di suatu hari yang tak terduga, Paul mengalami kecelakaan besar di jalan raya. Mobilnya terbalik, dan ia terjebak di dalamnya. Orang-orang di sekitar hanya menonton dari kejauhan, enggan untuk mendekat. Namun, dari kerumunan itu muncul Raul, yang tanpa ragu mendekati mobil yang hampir remuk. Raul, yang sering dianggap lemah, justru menjadi pahlawan dalam situasi itu. Ia melakukan segala cara untuk menyelamatkan Paul, tanpa memedulikan bahaya yang mungkin ia hadapi. Berkat tindakan heroik Raul, Paul berhasil diselamatkan.
Ketika Paul tersadar di rumah sakit dan mengetahui bahwa Raul yang menyelamatkannya, hatinya tersentuh hingga air mata membanjiri wajahnya. Tindakan-tindakan kedermawanan yang dulu dianggap remeh dan dipandang sebelah mata kini terbukti memiliki kekuatan besar yang menyelamatkan hidupnya. Paul kini mengerti sepenuhnya nilai dari setiap kebaikan yang ia lakukan. Siklus kasih sayang yang ia mulai bertahun-tahun lalu, kini berputar kembali padanya, menyelamatkannya di saat paling gelap dalam hidupnya. Dalam diamnya di ranjang rumah sakit, ia merenung dan menyadari makna dari semua yang ia lalui. Ia melihat sebuah mahkota, bukan berupa benda, tetapi simbol dari pengorbanan yang ia berikan dengan hati tulus. Mahkota ini, meski tak terlihat dalam dunia material, memiliki keindahan luar biasa yang bersinar di alam spiritual. Dalam momen perenungan itu, Paul menyadari bahwa kebaikan yang diejek oleh banyak orang ternyata membawanya menuju hadiah yang jauh lebih berharga. Cahaya kedermawanan itu mengarahkan langkahnya, memandunya untuk terus melanjutkan kehidupan dengan cinta yang tak terbatas. Setiap tindakan yang telah ia berikan untuk menolong Raul adalah bagian dari perjalanan cinta yang abadi, sebuah perjalanan yang kini ia sadari telah membentuk kehidupannya. Paul memahami bahwa setiap pengorbanan, meski seringkali diejek, adalah bagian dari sebuah siklus kebajikan yang lebih besar, siklus yang akan selalu kembali dalam bentuk tak terduga kepada mereka yang berani mencintai tanpa syarat. Kini, Paul menemukan kekuatan baru untuk melangkah. Dalam pelukan cahaya kasih itu, ia mengerti bahwa setiap tantangan yang ia hadapi adalah kesempatan untuk memancarkan cinta dan ketulusan yang lebih besar lagi. Ia percaya bahwa di balik setiap kesulitan, ada hadiah yang menanti, hadiah yang tak bisa dibeli dengan harga, namun layak dirasakan oleh hati yang penuh kebaikan. Sementara itu, ada Arnold, seorang pengusaha sukses yang terperangkap dalam ambisi tanpa batas di tengah hiruk-pikuk kota besar. Arnold hanya peduli pada kesuksesannya, tak memedulikan siapapun di sekitarnya. Baginya, kebahagiaan terletak pada harta dan kekuasaan, dan tak ada satupun yang akan menghalanginya untuk mencapai puncak. Ia memandang semua orang di bawahnya sebagai alat untuk memperkaya dirinya, tak pernah menganggap bahwa mereka memiliki perasaan. Dalam hidupnya yang dingin dan penuh dengan ego, Arnold tak pernah memahami apa itu empati. Ketika ia melihat Fernand, seorang karyawan muda yang bekerja keras meskipun sering terjatuh dalam kesalahan, Arnold hanya melihat kelemahan, bukan usaha. Jika dia tak mampu bekerja baik, lebih baik ia pergi, pikir Arnold dengan sikap dingin. Dengan nada yang tajam, Arnold mendekati Fernand dan menyampaikan kata-katanya yang pedas, membuat suasana semakin berat untuk sang karyawan. Semua orang tahu bahwa Fernand sedang melalui masa sulit, namun bukannya menawarkan bantuan, Arnold justru semakin membuatnya tertekan. Akhirnya, Fernand menyerah dan memutuskan untuk pergi, sementara Arnold tak peduli sedikit pun. Namun, tak lama setelah itu, kehidupan Arnold berubah drastis. Ia didiagnosis menderita penyakit jantung yang membutuhkan operasi besar. Proses pemulihannya sangat berat, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Arnold merasa lemah dan sendirian. Terbaring di tempat tidur, ia merenungi hidupnya dan perlahan menyadari kekosongan yang selama ini mengisi jiwanya. Kenangan akan kesulitan yang dialami Fernand masih membayangi pikiran Arnold. Untuk pertama kalinya, Arnold memberanikan diri menempatkan dirinya dalam posisi Fernand, mencoba merasakan beratnya beban yang dipikulnya. Dalam proses memahami rasa sakit Fernand, Arnold mulai menyadari kedalaman emosi yang telah begitu lama disembunyikan. Isolasi yang dirasakan Fernand ternyata menyiksa, meski tak pernah tampak dari luar. Saat penyembuhan fisiknya berlangsung, perjalanan batin Arnold justru semakin menggugah kesadaran baru. Dia menyadari bahwa hidup ini lebih dari sekadar mencapai keberhasilan atau mengumpulkan materi. Kehidupan sesungguhnya adalah perjalanan merasakan, memahami, dan berbagi beban satu sama lain. Ada kekuatan luar biasa dalam empati yang tak pernah dia pahami sebelumnya. Ini bukan hanya kata tanpa makna, tetapi cahaya yang kini menuntun langkah-langkahnya. Seiring waktu,
Arnold belajar bahwa memahami seseorang butuh kesabaran, ketulusan, dan penerimaan tanpa penilaian. Mendengarkan dengan sepenuh hati ternyata membuka pintu-pintu pengertian yang lebih dalam. Arnold mulai memahami bahwa setiap individu membawa perjuangan mereka masing-masing, dan perjalanan penyembuhannya sendiri telah membuka mata dan hatinya. Empati, yang dulu dia anggap tidak penting, kini menjadi fondasi yang menyatukan hubungannya dengan dunia. Dalam usahanya untuk sembuh, Arnold tak hanya berusaha mengalahkan penyakit fisik yang menggerogotinya. Ia juga mulai membangun kembali jembatan-jembatan penghubung dengan orang-orang di sekitarnya, sesuatu yang dulu sering ia abaikan. Selama proses ini, ia mulai menghargai kekuatan sederhana dari sebuah senyuman dan dampak kehangatan sebuah pelukan. Kehadiran yang tulus ternyata tak ternilai harganya. Saat Arnold kembali bekerja setelah pemulihannya, ia adalah pribadi yang telah sepenuhnya berubah. Kini, ia tidak lagi sekadar menjadi seorang pemimpin perusahaan, tetapi seorang pemimpin dengan rasa empati yang mendalam pada para karyawannya. Arnold belajar untuk lebih memahami dan menawarkan bantuannya pada setiap tantangan yang mereka hadapi. Meskipun kerap teringat akan Fernand, kini ia menyadari, walau terlambat, bahwa nilai empati adalah pelajaran hidup yang tak ternilai. Meli, seorang wanita muda yang lama terperangkap dalam kekacauan hidupnya, pernah berjuang begitu keras untuk mencapai berbagai hal. Kesuksesan karir, hubungan yang bermakna, dan pencapaian yang lebih tinggi. Namun, meski sudah berusaha sekuat tenaga, kekosongan dalam dirinya tetap terasa dalam. Pada malam hari, pikirannya berlari tak menentu, dan di siang hari, ia sibuk mengejar tujuan berikutnya tanpa henti. Di tengah kesibukan dan kebisingan hidup, Meli menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang. Meski kesuksesan terasa di luar, kedamaian di dalam terasa sirna. Pada suatu titik, ia memutuskan untuk mengikuti lokakarya meditasi, berharap menemukan kedamaian yang telah lama dicari. Namun, saat pertama kali mencoba, pikirannya terus bergolak seperti ombak yang menerjang tepian pantai. Menenangkan pikiran ternyata lebih sulit dari yang ia bayangkan. Saat instruktur meditasi mengajarinya tentang kesabaran sebagai kunci, Meli menarik napas panjang dan bertekad menjalani proses ini sepenuh hati. Meskipun awalnya progres terasa lambat, Meli terus kembali setiap hari. Berfokus pada napas, ia mulai belajar untuk hadir sepenuhnya di momen tersebut. Di antara detak jantungnya, ia merasakan secercah harapan yang kecil namun berharga. Seiring waktu, kehadiran meditasi menjadi jembatan antara Meli dan dirinya yang sejati. Kehidupan batinnya perlahan menemukan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap napas membawa Meli lebih dekat pada kedamaian dalam dirinya, hingga akhirnya ia belajar bahwa kedamaian bukan tentang menghindari hiruk-pikuk dunia, tetapi belajar menemukan keheningan di tengah keramaian hidup. Makin lama Meli berlatih, makin kuat ketenangan batinnya. Ia mulai membawa ketenangan itu ke dalam kehidupannya sehari-hari. Di tempat kerja, ia menjadi lebih sabar dan pengertian. Dalam hubungan, ia lebih mendalam dan peduli. Ketenangan yang ia pelajari dari meditasi menjadi pelindung spiritualnya, yang terus menuntunnya melewati badai hidup tanpa terombang-ambing. Suatu pagi saat sedang bermeditasi, Meli mengalami kedalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di dalam keheningan batin yang total, ia melihat cahaya yang lembut namun terang, menyala di depan mata batinnya. Cahaya itu memancarkan kilauan hangat dan indah, dan seiring fokusnya mendekat, ia melihat sebuah mahkota. Mahkota itu bukan dari emas atau batu permata, melainkan cerminan dari esensi terdalam jiwanya. Ketika Meli melihat mahkota itu, perasaan damai yang mendalam menyelimuti dirinya. Dia menyadari bahwa setiap kesabaran dan ketenangan yang ia bangun dalam dirinya adalah cerminan dari mahkota itu. Mahkota tersebut adalah simbol dari perjalanan spiritualnya, kekuatan yang dibangunnya melalui kesabaran dan kehadiran. Mahkota yang dilihat Meli dalam meditasinya bukanlah hadiah duniawi, tetapi tanda dari penyelesaian perjalanan batin yang panjang dan penuh kesabaran. Mahkota ini melambangkan kedamaian, kesabaran,
dan kebijaksanaan yang telah tumbuh dalam dirinya. Dia menyadari bahwa segala sesuatu yang dibangun dengan ketulusan dan kesabaran, pada akhirnya akan menjadi hadiah terbesar dalam hidup. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian yang telah berlangganan, mendukung, dan memberikan dorongan untuk perjalanan ini. Setiap dukungan dan komentar yang kalian tinggalkan sangat berarti bagi pertumbuhan dan perjalanan spiritual kita bersama. Tekan like jika kalian merasa konten ini memberikan kedamaian, dan tinggalkan komentar tentang apa yang paling menyentuh hati kalian di video ini. Aku selalu membaca setiap komentar kalian. Setiap langkah yang kita ambil bersama membantu membangun komunitas yang lebih kokoh, penuh kasih, dan saling mendukung. Semoga energi positif dan kebijaksanaan selalu menyertai kita di setiap video berikutnya.